Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kuliah pertama dengan mata kuliah analisis data penelitian manajemen pendidikan yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam mata kuliah ini saya tim teaching dengan Ibu Prof. Pujiati Suyata, di mana pembagiannya adalah saya 7 pertemuan awal dan beliau 7 pertemuan akhir. Saya akan membersamai teman-teman semua terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Sedangkan nanti Ibu Prof. Pujiati terkait dengan analisis data penelitian kuantitatif. Pada hari pertama kita kuliah, di sini saya akan menyampaikan teaching material outline. Tetapi sebelum saya akan menyampaikan itu semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari menjadi berkah dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semoga senantiasa dalam keadaan yang semangat untuk belajar. Ini ada beberapa mata kuliah di semester ini ya, ada beberapa mata kuliah yang menjadi inti teman-teman semua dalam perkuliahan. Sebenarnya semua inti gitu ya, tetapi karena analisis data penelitian ini adalah dasar pemahaman dasar bagi teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan perkuliahan, terutama dari penyelesaian syarat terkait dengan tesis gitu ya. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan teaching material outline atau kontrak belajar kita terkait dengan apa yang akan kita pelajari, khususnya terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Ini adalah tim teaching. Saya dengan Ibu Prof. Pujiati Suyata. Ini adalah nomor handphone kami yang alhamdulillah kami sudah di dalam satu grup bersama teman-teman. Jadi apabila menghendaki untuk konsultasi atau bertanya lebih lanjut terkait dengan analisis data penelitian, how to analyze, boleh menghubungi. Kalau saya mengizinkan, kalau Ibu Prof. Pujiati idealnya juga mengizinkan karena memang beliau sudah mengizinkan nomor beliau untuk di-share dan ditampilkan di dalam kontrak belajar. Baik ya, jadi 7 pertemuan awal dengan saya, nanti sampai dengan UTS dan selebihnya setelah UTS sampai dengan UAS bersama Ibu Prof. Dr. Pujiati Suyata terkait dengan analisis data penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah gambaran lecture timeline-nya. Jadi nanti kita semua akan belajar dengan saya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 gitu ya. Garis besar materi kuliah dan kontrak belajar hari ini saya akan menyampaikan pada pertemuan pertama. Selanjutnya pertemuan kedua besok kita akan membahas terkait dengan prosedur analisis data kualitatif. Pertemuan ketiga saya akan menyampaikan bagaimana cara pengambilan data yang benar dan bagaimana cara mentranskrip data dari hasil lapangan, baik itu menggunakan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengcoding data atau membuat kode-kode sebuah data, baik itu manual maupun menggunakan software. Mohon maaf ya, di sini ada azan Jumatan. Sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf karena, rumah dekat masjid, jadi ya kemungkinan besar, noise itu akan terdengar di teman-teman semua. Selanjutnya nanti pertemuan 5 kita akan belajar terkait 5 dan 6. Semoga bisa terselesaikan dalam satu pertemuan, tetapi, berkaca pada, kakak kelas dari teman-teman semua semester kemarin, ternyata satu kali pertemuan tidak cukup untuk kita analisis data, baik itu secara manual maupun menggunakan software. Tetapi karena tetapi karena kita semua sudah, menghadapi kemajuan teknologi terkini gitu ya, saya akan mengutamakan bagaimana caranya supaya teman-teman semua mampu memahami dan melakukan bagaimana caranya untuk menganalisis data menggunakan software. Software analisis data kualitatif yang akan kita gunakan nanti adalah Atlas TI versi 8. Kalau ada laptop yang tidak kompatibel, ya nanti akan saya siapkan software dengan versi 7. Dan yang terakhir adalah pembahasan, pertemuan 7 pembahasan. Baik teman-teman semua, ada hal penting yang akan saya sampaikan kepada para teman-teman semua ya, bahwa eh, nanti 7 pertemuan dengan saya itu tidak hanya sekedar analisis data saja, tetapi juga saya menyiapkan termasuk goals atau tujuan-tujuan yang saling apa, memiliki mutual antara saya dan teman-teman semua. Jadi kalau keinginan saya ya, harapan saya supaya mahasiswa atau teman-teman semua itu tidak hanya sekedar, paham dan tahu bagaimana caranya menganalisis data menggunakan software maupun manual, terutama pada analisis data kualitatif. Tetapi juga saya menghendaki ketika kita sudah memahami, eee, analisis data kualitatif, teman-teman juga memiliki data-data asli, bukan data rekayasa yang dianalisis lalu dibahas, selanjutnya adalah output-nya nanti bisa teman-teman gunakan sebagai tabungan teman-teman untuk, apa namanya, digunakan sebagai syarat lulus gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan bersama di slide selanjutnya. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Apabila teman-teman mau mencari, silakan dicari dan dibaca, bagaimana, apa namanya, terkait dengan prosedur kualitatif data analysis, terus how to coding, how to the data collection, dan how to interpreting qualitative data. Ini ada di sini semua. Saya menggunakan apa namanya, sumber-sumber ini, dan ada beberapa sumber juga yang saya gunakan termasuk dari bukunya, Creswell, dari bukunya Norman dan Denzin yang belum saya cantumkan di sini, tetapi so far, saya sebagian besar saya menggunakan buku, sumber-sumber yang ada di dalam daftar ini. Ini adalah kualitatif data analysis. Saya minta maaf karena, ketika saya meminta references kepada Ibu Prapuji terkait dengan analisis data kuantitatif, beliau yang akan menyampaikan sendiri. Jadi sekarang saya menyampaikan apa yang akan saya, sampaikan ke teman-teman dan garis besar 7 pertemuan kita. Baik. Nah, pada perkuliahan ini insya Allah saya akan menggunakan 2 metode, yaitu asinkronus dan sinkronus. Terima kasih kepada teman-teman semua karena kemarin, sempat saya menanyakan di grup gitu ya, terkait dengan bagaimana kondisi sinyal di daerah teman-teman, antara aman, stabil, tidak stabil, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan terkait dengan materi dan atau dasar-dasar penguatan dasar-dasar sebelum kita, melakukan analisis data kualitatif, itu nanti saya menggunakan asinkronus, ya seperti biasa, saya menggunakan YouTube dan ada juga yang sudah saya siapkan di Spotify. Nah, selanjutnya ketika kita praktik analisis data kualitatif menggunakan software,
Insya Allah nanti akan saya sampaikan dengan menggunakan sinkronus, yaitu menggunakan Zoom Cloud Meeting. Kalau semester dulu ada 2 metode. Yang pertama yaitu menggunakan Zoom Cloud Meeting dan, bersamaan dengan, eee, kuliah offline di perpustakaan. Saya izin di perpustakaan. Jadi yang bisa kuliah offline kami semua bertemu, dan yang tidak bisa datang ya bisa mengikuti menggunakan Zoom. Evaluasi semester kemarin itu sebenarnya kakak-kakak kelas teman-teman gitu ya, itu menghendaki saya menyiapkan how to analysis dengan menggunakan software itu dibuat dengan tutorial, tetapi saya belum sempat untuk, menyiapkan. Semoga pada kesempatan kali ini ketika kita bersama, kita cukup untuk menggunakan asinkronus dan sinkronus. Baik, untuk asinkronus seperti biasanya ya, saya, akan memberikan waktu, yaitu berlaku 3 hari selanjutnya, plus saat ini jadwal kuliah. Jadi, apabila melebihi 4 hari yang ditentukan, maka saya anggap bahwa, teman-teman kalau tidak ada respon, baik itu di YouTube maupun di WA, tidak izin dan tidak apapun, ya saya anggap tidak hadir kuliah. Cukup simpel ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah, ini adalah learning goals. Saya sampaikan bahwa kemarin itu semester lalu saya mengajar ada 14 mahasiswa, 14 apa 15 saya lupa. Dan dari mata kuliah analisis data penelitian kualitatif ini, karena saya menghendaki, seperti yang saya sampaikan tadi, saya inginnya mutual, simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan. Saya untung karena saya memberikan ilmu ke teman-teman gitu ya. Teman-teman juga untung, tidak hanya sekedar ilmu tetapi juga punya prestasi, yaitu salah satunya siap memiliki artikel untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Artinya apa? Di dalam mata kuliah saya ini nanti insya Allah kita semua akan membuat mini riset dengan tema bebas berkaitan dengan manajemen pendidikan dan tidak menggunakan judul tesis. Itu syaratnya. Boleh di dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat gitu ya, tetangga, atau terkait dengan teman-teman yang sudah bekerja ya di dalam pembelajaran, di dalam iklim dan budaya sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti akan saya pandu mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir pembahasan. Insya Allah tidak akan berat gitu ya. Semoga kita bisa mengalir dan bisa menikmati proses untuk menyelesaikan perkuliahan mata kuliah analisis data penelitian kualitatif gitu ya. Sehingga teman-teman mempunyai tabungan untuk syarat lulus, yaitu memiliki publikasi artikel di jurnal terakreditasi. Dari pengalaman kemarin, saya baru menyelesaikan 8 mini riset dari kakak kelas teman-teman semua, dan dari ke-8-nya alhamdulillah semua sudah accepted dan publikasi. Tinggal saya menyelesaikan sisanya dan nanti ditambah mini riset dari teman-teman semua. Apabila tidak setuju, nanti mohon untuk konfirmasi ke saya. Saya tidak akan memaksa, tetapi berharap supaya ini juga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri bisa lulus lebih cepat dan tepat waktu gitu ya. Baik, itu tadi adalah kontrak belajar yang saya sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pengantar kualitatif data analysis. Hari ini saya akan menyampaikan pengantar saja karena nanti kita akan membahas lebih lanjut dan lebih detail teknik-teknik yang perlu teman-teman pahami terkait dengan analisis data kualitatif. Pada dasarnya, analisis data itu sama saja.
adalah untuk memproses gitu ya, memproses sebuah data, di mana data yang sudah ada itu diolah dan hasilnya digunakan untuk sebuah kajian, baik itu untuk menemukan sebuah teori baru dan atau untuk dijadikan sebagai dasar dalam pemecahan masalah. Namun, di dalam kualitatif data analysis ini pasti berbeda dengan kuantitatif data analysis. Banyak hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Jika di penelitian kuantitatif, analisis datanya itu adalah baku, persiapannya itu sangat baku sekali. Mulai dari penentuan judul, penentuan rumusan masalah, harus kuat dan kaya terkait dengan kajian-kajian atau teori-teori yang digunakan. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam analisis hingga pada akhirnya akan menemukan sebuah analisis yang seperti apa, hasil data itu seperti apa, untuk menguji dan memverifikasi data, dan akhirnya adalah ketemu sebuah angka di mana angka tersebut dapat dijadikan sebuah kajian gitu ya. Sedangkan hal tersebut berbeda dengan kualitatif data analysis. Karena apa? Kualitatif data analysis ini adalah sifatnya mengeksplorasi. Artinya apa? Tidak memverifikasi data-data dan atau hipotesis yang sudah ditentukan di awal, tetapi untuk menemukan sebuah makna-makna yang terkandung di dalam sebuah sifat manusia, sebuah perilaku manusia, sebuah tatanan sosial masyarakat. Data tersebut yang sudah ada itu dianalisis dan selanjutnya dijadikan sebagai sebuah kajian, di mana kajian tersebut digunakan untuk dijadikan sebagai solusi dan atau teori-teori konstruksi dari teori-teori baru. Baik, secara umum bahwa teknik analisis data kualitatif secara prinsipal dan prosedural itu memiliki perbedaan ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dan proses pengumpulan data itu juga berbeda. Jika di kuantitatif itu bisa menggunakan kuesioner, di kualitatif biasanya pada umumnya menitik beratkan pada wawancara, observasi, dokumentasi, fokus group discussion gitu ya, FGD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu seperti apa? Secara langsung itu digunakan atau diambil datanya dengan melalui tatap muka, baik teman-teman sebagai peneliti maupun oleh partisipan atau sumber data yang kita jadikan sebagai subjek penelitian. Sedangkan kuantitatif itu bisa diwakilkan karena memang sebar angket gitu ya. Sebar angket artinya tidak tidak harus si peneliti sendiri mengambil data dengan kuesioner, tetapi peneliti bisa mewakilkan orang lain untuk mengambilkan data melalui kuesioner dan responden tinggal mengisi. Perbedaan yang sangat mendasar ini juga bisa harus dipahami oleh teman-teman semua ya, bahwa hal tersebut dapat menjadi sebuah analisis data berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur. Jadi banyak sekali hal yang kiranya nanti akan kita siapkan dari pola data kualitatif, di mana nanti teman-teman akan memahami itu semua ketika kita membuat sebuah mini riset. Oke ya, pada umumnya kalau di kuantitatif itu kan penelitian memikirkan hipotesis dulu gitu ya. Tetapi kalau kualitatif data analysis itu kita
eee, hipotesisnya dikesampingkan dulu. Jadi kadang kita tidak perlu bukan kadang, memang kita tidak perlu membutuhkan sebuah hipotesis. Kita langsung masuk ke lapangan dengan sebuah teori dan atau dengan kepala kosong gitu ya, dengan berbagai pertanyaan penelitian atau pertanyaan wawancara, baik itu nanti wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, unstructured gitu ya, juga terkait dengan dokumentasi maupun observasi. Pada kesempatan kali ini saya menggambarkan sebuah proses penelitian kualitatif. Kenapa penelitian kualitatif? Padahal kita adalah analisis data gitu ya. Di dalam sebuah proses kualitatif, perlu teman-teman ketahui bahwa analisis data kualitatif itu bisa dilakukan pada saat sebelum, pada saat proses, dan pada saat setelah pengumpulan data. Kenapa demikian? Karena sifat kualitatif yang mengeksplorasi sebuah pemaknaan itu yang menjadikan proses penelitian kualitatif ini sebagai analisis data. Nah, pertama yang perlu disiapkan adalah sebuah pertanyaan penelitian. Selengkapnya, memang sebelum pertanyaan penelitian, teman-teman semua sudah memahami substansi atau kajian dari sebuah penelitian apa yang akan menjadi fokus gitu. Walaupun memang mungkin nanti di akhir substansi itu akan berkembang seiring teman-teman semua memiliki data-data penelitian. Selanjutnya adalah adanya theoretical sampling. Theoretical sampling atau sampling teoris menurut Glaser van Strauss itu adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana peneliti sembari mengumpulkan, mengcoding, dan menganalisis datanya serta memutuskan data seperti apa yang ingin dikumpulkan dan di mana memperolehnya guna mengembangkan teori yang sedang dikembangkannya. Proses pengumpulan data ini dikontrol oleh teori yang sedang dikembangkan baik secara substantif maupun formal. Apa yang bisa dipahami dari definisi Glaser van Strauss tadi itu? Kita semua, saya dan teman-teman bisa memahami bahwa sampling teoritis merupakan sebuah proses yang terus berlangsung, bukan hanya saat hasil yang final saja. Jadi, setelah sampling teoritis gitu ya, pendekatan membawa peneliti untuk mengumpulkan data lapangan. Proses selanjutnya setelah data terkumpul adalah membuat coding, collect data, mengumpulkan data gitu ya. Selanjutnya coding nomor 4 itu coding. Coding merupakan salah satu langkah kunci dalam penerapan teknik analisis data kualitatif. Memang ketika kita nanti sebelum nomor terakhir gitu ya, sebelum kita membuat sebuah peta konsep dari penelitian kualitatif, kita memang dasarnya adalah coding. Coding itu dibuat dari hasil transkrip. Hasil transkrip itu dari mana? Dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, maupun hasil FGD yang teman-teman buat dari hasil-hasil yang dilakukan dengan para partisipan atau narasumber. Oke, tadi adalah theoretical sampling gitu ya, collect data. Nomor 3, collect data itu tadi sudah saya sampaikan bahwa pengumpulan data lapangan itu bisa menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, maupun dengan FGD. Pada akhir-akhir ini karena ada pandemi COVID-19, banyak teman-teman atau peneliti gitu ya, melakukan sebuah kajian atau eksplorasi makna dalam kualitatif dengan menggunakan pendekatan FGD tetapi jarak jauh gitu ya, dengan menggunakan Zoom atau WA group dan lain sebagainya. Oke, kita nomor 4 sekarang ya, coding. Coding itu bisa dilakukan dengan manual maupun dengan menggunakan software.
software analisis data itu banyak sekali, ada NVivo, Atlas TI, Maxda, Hyper Research, banyak sekali ya. Nah, nanti kita akan menggunakan Atlas TI versi 8. Selanjutnya, proses coding biasa disebut juga indexing. Jadi nanti kalau teman-teman masih belum paham coding itu apa, ini berbeda dengan coding-coding yang ada di IT gitu ya, yang membuat sebuah coding-coding data untuk menemukan terkait dengan program-program IT itu beda. Karena ini adalah coding-coding yang sifatnya untuk menemukan sebuah peta konsep dalam penelitian kualitatif. Nah, nanti teman-teman seolah-olah menjadi peneliti, memang nanti akan menyiapkan sebagai peneliti ya, karena kita akan mini riset, teman-teman nanti bisa memberi kode pada teks atau narasi data yang ditemukan, nanti akan saya bantu. Baik itu secara manual maupun secara menggunakan software gitu ya. Nah, secara keseluruhan memang gambarannya seperti ini. Banyak sekali ahli-ahli dari peneliti kualitatif, misalnya Creswell, siapa namanya, Denzin Norman, terus ada lagi Robert Kayin dan lain sebagainya. Pada umumnya proses data kualitatif itu adalah research question, theoretical sampling, collect data, coding, membuat peta konsep, dan akhirnya menyimpulkan. Seperti itu. Apalagi kalau kualitatif itu kan ketika teman-teman sudah mengambil data lapangan, selanjutnya membuat transkrip, begitu mengcoding ternyata memang teman-teman merasa kurang kaya datanya, teman-teman harus kembali lagi ke lapangan. Nah, seterusnya untuk memperkaya data tersebut. Artinya apa? Bahwa penelitian kualitatif ini berbeda banget dengan penelitian kuantitatif. Peneliti kualitatif itu lebih ke zigzag gitu ya, untuk memperkaya data berarti si peneliti sendiri atau teman-teman itu nanti akan memperkaya data dengan cara mengeksplorasi makna-makna dari sebuah kajian penelitian melalui sumber data atau partisipan untuk diwawancara kembali, wawancara terus sampai menemukan sebuah kekayaan data. Baik. Oke, tugas pertama ini ya. Setelah apa yang saya sampaikan, untuk untuk kita jadikan sebagai dasar dari mini riset, ini tugas dari teman-teman semua. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, apabila nanti ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan kita diskusi bersama di dalam satu platform itu saja gitu ya, dan semoga itu menjadi jejak digital kita semua ketika nanti teman-teman membutuhkan sebuah informasi, bisa melihat kembali di dalam tayangan video ini gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah tugas pertama dari sebuah mini riset atau kajian sebelum kita melakukan analisis data. Mohon maaf, kenapa saya tidak bisa memberikan atau menyediakan data kualitatif untuk nanti teman-teman belajar analisis data, karena data-data kualitatif ini bukan data angka, melainkan data tekstual. Artinya, ketika saya harus menyiapkan data, makanya saya harus menyiapkan banyak sekali deskripsi gitu ya, supaya teman-teman tidak terlena dengan apa yang harus teman-teman lakukan dan hanya siap dari sebuah penyediaan gitu ya, penyediaan dari dosennya, dan supaya teman-teman memahami baik itu dasar-dasar penelitian kualitatif, melakukannya dan sampai menganalisis sampai pembahasan, ini saya siapkan mini riset. Silakan teman-teman membuat judul sederhana seperti tadi yang sudah saya sampaikan, boleh di sekitar teman-teman saja, tidak perlu jauh-jauh. Ya, tentunya ada partisipan dan tentunya hal tersebut bisa diambil atau bisa dieksplorasi atau bisa dilakukan proses penelitian tanpa ribet gitu ya, tanpa ribet harus minta izin dan lain sebagainya. Minta izin pakai surat izin dari resmi dari kampus gitu ya. Seperti yang saya contohkan, misalnya strategi orang tua dalam keterlibatan pada pembelajaran anak di rumah selama pandemi COVID 2019 dan sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Di dalam
lingkup di dalam rumah, lingkup di sekitar rumah, dan atau lingkup di dalam, eee, teman-teman bekerja gitu ya. Baik, judul dikumpulkan maksimal 3 hari sekaligus menjadi bukti kehadiran atau presensi. Dituliskan di kolom komentar. Nah, ini adalah mini riset yang teman-teman harus siapkan dari pertemuan pertama saya. Nanti selanjutnya pada pertemuan kedua saya akan menyampaikan terkait dengan prosedur analisis data dan nanti saya juga akan menyiapkan, tugas selanjutnya untuk disesuaikan oleh teman-teman semua. Pada akhirnya alhamdulillah kita pada, sampai di akhir, akhir kata gitu ya, sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan kita diskusi di kolom komentar, tugas juga untuk tidak diabaikan gitu ya, silahkan untuk diselesaikan. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian, banyak kesalahan saya mohon maaf, dan marilah kita akhiri pertemuan pertama kuliah kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sepanjang saya membuat video ini banyak sekali noise gitu ya. Saya sampaikan beribu-ribu minta maaf dan saya sangat mengapresiasi teman-teman yang aktif, tidak hanya sekedar formalitas tetapi dengan kesungguhan hati untuk memahami apa yang sudah disiapkan oleh para dosen, terutama saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.